Bukan rahasia kok, untuk maju menjadi capres tuh perlu duit triliunan, mungkin belasan triliun. Nah, dari mana uangnya kalau bukan dari oligarki? 2 pekan yang lalu ya, kami duduk ngobrol segala macam, ada seorang yang dari seberangnya sana, gitu. Dia cerita bagaimana dia meng-create dana anggaran untuk sang capres. Dari mana? Ya dari sumber-sumber oligarki juga. Jadi kalau orang siapapun yang maju, saya Edi Mulyadi maju pun, pasti karena saya nggak punya duit, pasti akan dibiayai oleh oligarki. Buktinya setiap Anies berkunjung kemana-mana, selalu saja euforia masyarakat rakyat itu sudah menggelegak seperti itu. Karena masyarakat rakyat sudah muak dengan perilaku dari pemerintah penguasa yang sekarang. Dan orang telanjur menganggap bahwa Anies itu antitesa dari Jokowi, ya. Iya, sebetulnya seperti saya sebut tadi, narasi radikal, HTI, EPI itu kan hanya jualannya penguasa kepada negara asing, Barat khususnya. Tapi ketika Barat yang dimotori oleh Amerika dan PBB mengkampanyekan anti-Islamofobia, maka jualannya menjadi nggak laku lagi. Artinya sebelum itu kalau kita perhatikan tuh hampir selalu kalau mau ada datang petinggi Amerika tuh ada sajennya, bom meledak lah, teror apalah gitu lah. Seolah-olah yang mengatakan, Juragan ini makin seru nih radikal-radikal nih, ayo dong tambahin anggaran, misalnya begitu ya. Tapi ketika Amerika dengan Barat dan PBB-nya mengkampanyekan, memproklamasikan anti-Islamofobia, maka dagangan tidak laku. Nah, cuman karena kita tahu tadi isu ini digunakan untuk menutupi kegagalan mereka, ketidakmajusan mereka mengelola negara di bidang ekonomi, di bidang hukum, keadilan, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, sehingga kita di antara kita tuh sibuk dengan soal-soal macam tadi. Akibatnya kita abai atau tidak memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan saya merasa bahwa selama rejimnya masih yang sekarang, isu ini akan tetap mereka mainkan. Tadi saya bilang ini adalah untuk menurunkan anggaran secara resmi APBN, APBD dan sebagainya, juga untuk mengkolek sumbangan dari orang-orang yang memang termakan oleh isu ini, khususnya para laipan atau konglomerat tadi. Gitu, ke depan itu seperti itu. Dan itu tetap menjadi barang dagangan mereka. Gitu. Oke, Bang Edi Mulyadi. Di satu sisi nih, Bang ya, di satu sisi, apakah nanti tidak akan terjadi kebalikan? Bahwa saat isu ini terus-menerus diangkat, berarti kan masyarakat ini tanda tanya ini. Tanda tanya dalam artian kenapa banyak problem, banyak masalah, kemudian ditutup dengan radikal-radikal ini, Bang. Ini kalau menurut teori jurnalistik ini ya, menurut Bang Edi Mulyadi seperti apa ini? Apakah memang ini memang ada penutupan? Jadi gini, masyarakat pun lama-lama juga paham. Ya. Masyarakat lama-lama juga paham bahwa ini jualan yang makin lama makin nggak laku. Coba kalau kita perhatikan ya, begitu isu-isu radikalisme diputar lagi, dimainkan lagi, lama-lama masyarakat juga paham. Coba kita perhatikan bagaimana komentar netizen di Twitter khususnya. Waktu kasus anak perempuan datang ke Mabes Polri, yang oleh Mabes Polri disebut lonely wolf gitu ya. Lalu ada lagi yang perempuan bawa map dan itu di Istana Merdeka. Itu atau bom meledak di gereja.
itu komentar-komentar netizen itu sudah pedas-pedas banget. Ini settingan, ini bahkan mereka mainkan gambar-gambar motor yang duduknya nggak benar, yang latar belakangnya ada paving block yang di situ orang situ tahu bahwa jalan di situ tuh bukan paving block dan sebagainya. Jadi, nah ini menarik saudara sekalian, yang menarik kalau kerja-kerja investigasi ini diambil alih oleh para netizen. Wartawan-wartawan media mainstream khususnya yang selama ini nyaman dengan posisi dianggap sebagai media utama, arus utama, itu tidak melakukan kerja-kerja investigasi seperti itu. Justru sebagai wartawan, sebagai jurnalis yang punya jam terbang lumayan ya, tahun 91 saya jadi wartawan, itu saya prihatin dengan wartawan-wartawan sekarang yang sebetulnya secara ilmu mereka lebih pintar daripada kami, orang-orang tua. Mereka lebih cerdas, lebih lebih bertenaga, energik, tapi dalam soal-soal seperti itu mereka abaikan. Harusnya anak-anak ini, wartawan-wartawan ini bertanya kepada polisi, apa betul begitu? Kenapa begitu dikejar? Tapi kan enggak, yang kita tahu produk mereka hanya menjadi corongnya polisi. Polisi mengatakan ditemukan barang bukti misalnya bendera HTI di kamar kosnya, ditemukan seragam EPI di kontrakannya. Itu semua ditelan bulat-bulat oleh wartawan dan disiarkan. Tidak ada upaya investigasi mempertanyakan apa iya. Mungkin enggak waktu Densus menggerebek itu bawa kaos HTI, EPI. Mungkin nggak waktu Densus menggerebek itu di tempat kosannya bawa buku-buku HTI? Kan sangat mungkin terjadi. Bahkan apalagi soal motor tadi ya, motor yang boncengan, ngebom gereja itu, ingat nggak di Medan atau di mana? Itu netizen yang itu menginvestigasi, masa sih ada orang duduk naik motor bonceng padatnya ke kiri gitu? Itu kan tidak lazim gitu. Foto yang disebar polisi kan begitu. Lalu di latar belakangnya, ini kalau di jalan ini belakangnya bukan ini gambarnya. Lalu jalanannya di sini paving block, kenapa ini aspal gitu? Nah, kerja-kerja investigatif seperti ini tidak dilakukan oleh wartawan-wartawan kita. Yang sayang sekali mereka cenderung menjadi corong humas saja. Gitu. Ya, Bang Edi, era 4.0 terus associate-nya 5.0 diikuti dengan citizen itu, kalau dulu itu top down, sekarang ini matanya ini bukan dari top down lagi, sekarang sudah banyak mata-mata yang bisa memberikan satu data, satu fakta, yang mana data dan fakta ini sebetulnya kan cukup membuat terjadi konfrontasi antara fakta seperti apa, datanya seperti apa. Apakah memang era wartawan terkait dengan framing negatif tadi itu tidak takut ini misalkan saat membuat framing yang sebetulnya framingnya ini justru tidak diikuti dengan gejala sosial yang luar biasa, malah justru masyarakat akan tercerahkan. Apakah metode-metode lama terkait dengan top down informasi nggak diimbangi dengan kondisi kekinian terkait dengan kondisi wartawan sekarang ini, apakah metode lama itu perlu dirubah ya Bang Edi Mulyadi terkait dengan mekanisme pemberitaan yang itu dulu kan satu kanal cukup, habis itu disebar. Kalau sekarang ini kan ada konfrontasi berita juga yang kadang-kadang ini nggak dijadikan pertimbangan terkait dengan framing baik itu yang spanduk, baik itu yang bendera, baik itu yang narasi atau apapun lah Bang Edi. Iya Bang Edi. Ya, jadi gini, kalau saya melihat cara-cara kerja wartawan ini, pertama memang mereka relatif lebih malas ketimbang para pendahulunya. Ya, nggak ada yang namanya cover both side, itu sebenarnya kewajiban utama setiap wartawan dalam menulis berita. Jadi wartawan itu mestinya begitu polisi bilang bla 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 bla, korban pelaku begini, maka si wartawan harus mencari pelaku atau keluarga pelaku. Betul nggak sih begini? Jadi ada cover both side. Itu tidak dilakukan. Semuanya harus informasi murni seluruhnya dari polisi. Itu sebabnya ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu itu si Yunus ya, Kombes Yunus, itu kan bosnya Fadil Imron, Pak Kapolda kan mengatakan bahwa FPI punya senjata api, dan Munarman FPI mengatakan tidak punya senjata api. Lalu si Yunus itu, Kombes Yunus mengatakan bahwa dia akan memidanakan orang yang mengatakan FPI tidak punya senjata api. Pak, saya bikin podcast itu. Saya marah betul, apa haknya polisi memonopoli kebenaran? Dan ternyata belakangan memang apa yang dikatakan oleh Kapoldanya itu tidak benar. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, saya meliput di KM 50.
Nah, hal-hal seperti ini tidak dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa arus media utama cenderung mengikuti kemauan pemerintah dalam pemberitaan? Karena memang media itu dimiliki oleh para taipan, yang kita tahu bagian dari oligarki. Jadi mereka juga berkepentingan untuk mengamankan bisnis-bisnis mereka supaya tidak diganggu. Kita tahu pemilik media ini, televisi ini, segala macam itu punya perusahaan tambang, punya perusahaan minyak, punya perusahaan sawit, yang hampir semuanya itu melanggar tata kelola perusahaan yang baik, GCG, Good Corporate Governance, soal lingkungan, kerusakan lingkungan, soal community development, warga tidak diberdayakan dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak memainkan isu-isu semacam tadi, mereka juga khawatir nanti masyarakat akan tahu kelakuan terus bos-bos media ini di bisnis-bisnis yang lainnya tadi. Itu. Nah, tapi alhamdulillah era dominasi media mainstream semacam itu sudah kira-kira 5-10 tahun ini sudah tergerus oleh era sosial media. Dengan sosial media siapa saja bisa jadi wartawan, bisa ambil gambar, bisa cerita, bisa ngomong dan sebagainya, sehingga ada informasi-informasi pembanding yang karena selama belasan tahun media-media mainstream tadi menguasai informasi dan menyiarkan dengan kepentingan mereka, maka rakyat pun akhirnya merasa jenuh dan tidak percaya lagi. Ada distrust terhadap media-media mainstream itu. Rakyat lebih percaya kepada informasi-informasi yang diproduksi oleh netizen, walaupun itu juga harus diverifikasi lagi. Begitu. Ya, Bang Edi, ini pertanyaan yang terakhir ini sebelum nanti saya beralih ke Bang Ahmad Khosinuddin. Dengan pola seperti framing negatif seperti itu, baik itu masalah HTI, masalah khilafah, apakah ini cukup efektif efisien untuk menggradasi, menurunkan elektabilitas Anies Baswedan, ataukah ini semakin justru meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres? Menurut Bang Edi Mulyadi bagaimana, Bang? Saya sebetulnya malas ngomong begini, karena menurut saya capres ini tetap mengikuti irama gendang oligarki. Siapapun capresnya, sebetulnya siapapun capresnya tidak bisa lepas dari kendali oligarki. Sorry banget. Even Anies Baswedan sekalipun, bukan rahasia kok untuk maju menjadi capres itu perlu duit triliunan, mungkin belasan triliun. Nah, dari mana uangnya kalau bukan dari oligarki? Dalam sebuah pertemuan yang nggak sengaja 2 pekan yang lalu ya, kami duduk ngobrol segala macam, ada seorang yang dari seberangnya sana, gitu. Dia cerita bagaimana dia meng-create dana anggaran untuk sang capres. Dari mana? Ya dari sumber-sumber oligarki juga. Jadi kalau orang siapapun yang maju, saya Edi Mulyadi maju pun, pasti karena saya nggak punya duit, pasti akan dibiayai oleh oligarki. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain, istana itu sudah sampai pada kesimpulan, jika pemilu berlangsung, ini Anies tidak bisa dihentikan, pasti akan menang. Mereka tidak suka itu, karena ini ada kelompok oligarki yang lainnya, kan begitu kan? Ada kelompok-kelompok tertentu lah. Walaupun sebetulnya oligarki itu nyumbang ke sebuah sumber, sebuah calon, sehingga calon yang menang tetap aja dia dapat gitu loh. Tapi karena sekarang ini masih ada incumbent kekuasaan, orang-orang ini pun tidak bisa maksimal nyumbang ke sebelah sini. Nah, tanya seberapa efektif? Tidak efektif. Karena buktinya setiap Anies berkunjung kemana-mana selalu saja euforia masyarakat rakyat itu sudah menggelegak seperti itu, karena masyarakat rakyat sudah muak dengan perilaku dari pemerintah penguasa yang sekarang, dan orang telanjur menganggap bahwa Anies itu antitesa dari Jokowi ya, dari sisi pendidikan, dari sisi bahasa Inggris, wawasan, buku-buku bacaan, semua itu antitesa dari Jokowi. Jadi orang melihat ini, wah ini alternatif gitu. Walaupun sebetulnya dengan sistem sekarang ya dengan segala hormat dan mohon maaf itu kurang lebih sama juga pada akhirnya. Gitu.